Oke, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Mimbar Intelek. Terima kasih buat Bapak Ibu dosen yang sudah terus memantau perkembangan informasi dunia dosen melalui channel saya ini. Pada video kali ini saya mau sharing terkait dengan kebijakan jabatan akademik dosen terbaru ya, di mana kalau kita seperti mungkin Bapak Ibu dosen ketahui bahwa di kebijakan jabatan akademik dosen yang terbaru itu ditiadakan loncat jabatan dan tidak diakuinya artikel literatur review ya atau review paper sebagai syarat khusus. Nah, ini yang banyak ditanyakan oleh teman-teman dosen ya di melalui komentar, kenapa kok yang literatur review itu tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus untuk ke jabatan akademik dosen, termasuk artikel-artikel yang dipublikasikan selama sekolah, terutama untuk yang S3 itu tidak juga dijadikan sebagai syarat khusus untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload prompting yang kemudian bisa digunakan untuk prompting menulis artikel ilmiah yang ditargetkan untuk publikasi di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku yang dilakukan semuanya dengan AI, prosesnya tentunya jauh lebih cepat dan lebih mudah. Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Baik Bapak Ibu dosen, tanpa panjang lebar, jadi yang akan saya sharing ini kan terkait dengan analisis ya atas ketidakadanya atau ditiadakannya loncat jabatan, misalnya dari dari asisten ahli ke lektor kepala ataupun lektor ke guru besar. Kebijakan, jadi pemerintah itu melalui Kepmendikti Saintek nomor 63 _M_Cap tahun 2025 itu melakukan penataan ulang terkait dengan karir dosen ini, terutama dalam hal kenaikan jabatan akademik dosen ya. Nah, dalam masa peralihan tidak ada sebenarnya mekanisme ya, loncat jabatan misalnya dari asisten ahli ke lektor kepala atau lektor ke guru besar seperti yang tertuang dalam Kepmendikti Saintek nomor 63 tersebut. Tetapi kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Guru dan Dosen, kemudian POPAK 2014, 2000 dan 2019 ya, itu memang ada skema loncat jabatan gitu. Nah, nanti saya juga tidak memahami betul kenapa kemudian loncat jabatan ini ditiadakan. Dari berbagai hasil sosialisasi yang saya amati ya di kanal-kanal YouTube-nya itu tidak sama sekali disinggung adanya loncat jabatan ini dan tidak diberikan alasan kenapa kemudian loncat jabatan itu dihilangkan. Kemudian seluruh kenaikan jabatan itu harus dilakukan secara bertahap untuk memastikan proses dan keterlacakan rekam jejak. Jadi yang perlu Bapak Ibu pahami juga bahwa pengajuan jabatan akademik dosen itu sekarang itu melalui rekam jejak. Nah, kalau rekam jejak itu saya jauh lebih setuju ya, karena memang banyak contoh yang dikeluhkan ya, teman-teman dosen itu ada dosen-dosen itu yang katanya ya tidak layak menjadi guru besar, tidak memiliki karya, tetapi tiba-tiba bisa menjadi guru besar gitu ya, dan bahkan mungkin menduduki posisi-posisi tertentu di kampusnya ataupun di posisi tertentu di instansi yang lain ya. Jadi yang saya ketahui ketika saya seringkali berdiskusi dengan senior ya, saya anggap sebagai panutan karena mereka adalah profesor-profesor yang dalam tanda kutip mereka patut untuk dicontoh ya, karena punya banyak track record, publikasi dan lain sebagainya, bahwa menjadi seorang guru besar itu atau profesor itu setidaknya kita harus bisa memberikan contoh yang baik ya kepada junior ya terutama. Jadi kalau contoh yang baik misalnya dia berbicara terkait dengan publikasi, maka dia harus punya dulu banyak publikasi sebelum dia berbicara banyak publikasi kepada juniornya. Tetapi kalau kita berbicara tentang publikasi dan lain sebagainya, kemudian dia sendiri tidak memiliki rekam jejak yang bagus terhadap dunia akademisi, maka dia tidak pantas untuk dinyatakan ya atau bergelar profesor gitu. Nah, tetapi bagaimana itu terjadi, nah itu urusan masing-masing ya, seperti itu. Nah, ini saya mencoba mengamati ya bahwa
alasan tidak adanya skema loncat jabatan ini berdasarkan dari persepsi saya. Kalau Bapak Ibu dosen tidak setuju, mohon saya dikoreksi ya terkait dengan ini. Tapi ini saya mencoba meraba-raba dari hasil sosialisasi itu, kemudian saya membuat 4 alasan kenapa tidak kemudian ditiadakannya loncat jabatan tersebut. Yang pertama itu adalah keseragaman dan proses ya. Jadi setiap jenjang itu diverifikasi secara berlapis atau secara ketat ya. Nah, seperti itu. Jadi dalam model baru kompetisi dan rekam jejak itu diverifikasi per jenjang ya, termasuk asesmen dan asesor nasional dan lintas pusat terutama untuk ke lektor kepala dan guru besar. Nah, ini sukar dibuktikan jika jenjang lompat jabatan ya, seperti itu. Dan merapikan alur proses, lini masa, dan proses asesor bagi LK dan GB ya. Sehingga tahapan menjadi baku dan bertingkat. Tetapi sebenarnya yang menjadi banyak pertanyaan juga itu adalah kalau saya lihat dari screenshot teman-teman dosen yang mencoba mengirimkan hasil penilaian asesor POPAK itu sangat beragam. Dan kemudian saya menyimpulkan bahwa berarti para asesor PAK ini tidak memiliki SOP yang jelas dalam penilaian jabatan akademik dosen. Kalau kita merekrut asesor PAK berdasarkan dari jabatan akademik, bukan berdasarkan dari pengalaman dia dalam mempublikasikan artikel ilmiah, maka itu akan sulit menemukan sesuatu hal yang bisa dikatakan memiliki kualitas yang baik. Nah, kenapa demikian? Karena dari hasil screenshot yang di-share teman-teman itu, rata-rata kebanyakan asesor itu menilai isi konteks dari artikel tersebut. Padahal artikel itu adalah jauh sudah terbit, gitu ya. Ada yang sudah terbit. Artinya kalau sudah terbit itu konteksnya bukan lagi kita menilai isi artikel. Kalau kita menilai isi artikel, itu berarti kita bertindak sebagai reviewer artikel, bukan sebagai reviewer PAK. Nah, disinilah kemudian saya mengambil suatu kesimpulan bahwa berarti para asesor ini tidak memiliki pengalaman dalam mempublikasikan artikel, bahkan mungkin tidak memiliki SOP yang jelas dalam menilai suatu dokumen dalam pengajuan jabatan akademik dosen. Nah, itu persepsi saya. Jadi Bapak Ibu dosen bisa mengkritisi saya hal tersebut. Saya terbuka dengan kritik. Kemudian yang berikutnya itu adalah transparan dan akuntabilitas. Jadi kenaikan itu harus didukung rekam jejak yang lengkap. Nah, kalau ini saya setuju ya, karena untuk bisa memastikan bahwa seseorang itu layak untuk, terutama untuk yang ke guru besar ya, layak untuk menjandang guru besar ya. Jadi bukan hanya sekedar dia punya satu artikel yang dijadikan sebagai syarat khusus untuk loncat jabatan, kemudian sudah memenuhi baru diputuskan bahwa yang bersangkutan berhak menyandang gelar guru besar gitu. Kalau saya, ya rekam jejaknya selama dia menjadi dosen itu perlu juga harus dipertimbangkan gitu ya. Tetapi kalau misalnya syarat khusus yang kemudian dijadikan nilai proporsional yang paling tinggi, maka bagi saya satu artikel itu tidak cukup. Itu untuk menurut saya. Tetapi kalaupun aturannya cukup satu artikel, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau bisa, ya artikelnya itu adalah artikel pada jurnal-jurnal bereputasi yang memiliki kredibilitas jurnal yang bagus ya, atau memiliki minimal masuk dalam kategori SCI lah, gitu ya. Minimal itu kan level jurnal paling tinggi ya, SCI bukan ESCI. Jadi mungkin teman-teman dosen taunya adalah yang penting Scopus gitu ya, padahal Scopus itu indexingnya misalnya SCI, ESCI itu ada ya, semacam itu. Kemudian yang ketiga itu adalah konsistensi antar regulasi, jadi sinkronisasi dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ya. Ini mungkin sudah memang dibentuk ya, mungkin ya, seperti itu. Yang keempat itu pengawasan mutu nasional oleh asesor terpusat. Nah, ini penting bahwa bagi saya, menurut saya, asesor itu direkrut bukan berdasarkan dari jabatan akademiknya, tetapi kalau saya harus berdasarkan dari pengalaman yang beliau terhadap seberapa sering dia sering mempublikasikan artikel ilmiah. Itu jadi tidak menjamin bahwa jabatan akademik yang tinggi, katakanlah profesor, kemudian dia tahu betul dalam urusan publikasi ilmiah. Itu berbeda ya kalau dengan profesor-profesor yang ada di luar negeri ya.
setahu saya profesor, terutama kalau di kampus saya kemarin, profesornya itu ya nulis sendiri, submit sendiri gitu, dan bahkan dia tidak segan untuk meminta saran dari studennya ya. Contohnya misalnya kayak seperti ini yang saya alami sendiri, kayak profesor saya itu ya, kita saling sharing ketika beliau menulis artikel. Dia seringkali sharing terkait dengan isi dari artikel tersebut, kemudian bahkan apa yang lagi happening, topik apa yang lagi happening pada waktu itu, kemudian AI apa yang lagi booming saat ini. Itu seringkali kita sharing terkait dengan hal tersebut, dan submitnya submit sendiri seperti itu. Nah, saya belum menemukan kalau di Indonesia itu profesor, mungkin ada tapi tidak begitu banyak. Kemudian dampak bagi dosen ya, kalau misalnya ditiadakannya loncat jabatan itu, jadi dosen yang produktif itu harus menempuh proses administratif tambahan ya, semacam ini. Jadi dosen yang produktif sama yang tidak produktif itu dinilai sama, seperti itu. Jadi tidak ada sistem meritokrasi di sini. Kemudian waktu pengajuan itu akan menjadi lebih panjang. Jadi mungkin mimpi dosen untuk menjadi guru besar di usia muda itu akan terhalangi gara-gara aturan ini. Nah, padahal kalau di luar negeri ya, dosen yang usia 35, 36 itu banyak yang sudah menjadi guru besar semacam itu. Kemudian terdapat risiko demoralisasi bagi dosen berprestasi tinggi. Ya, ini tadi bahwa karena tidak adanya sistem meritokrasi, jadi ya itu tadi, dosen yang produktif dan tidak produktif ya dinilai sama. Nah, ini yang hal yang lain ya yang ditanyakan, bahwa mengapa artikel literatur review itu tidak diakui di dalam jabatan akademik dosen. Saya juga bingung kenapa ini juga tidak diakui ya, termasuk di dalam artikel-artikel yang dihasilkan selama kuliah itu tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus gitu. Nah, sebenarnya kalau artikel yang selama kuliah itu tidak diakui sebagai syarat khusus, itu memang sudah di POPAK 2019 kalau tidak salah sudah dibahas ya. Tetapi artinya aturan itu apakah masih relevan dengan kondisi saat ini gitu ya? Kondisi artinya dengan zaman saat ini gitu. Nah, kalau tidak relevan berarti kan bisa saja artikel yang dihasilkan selama kuliah itu ya udah dirubah saja, bisa digunakan untuk jabatan akademik dosen, misalnya syarat khusus misalnya semacam itu. Nah, kalau ada yang bertanya bahwa kenapa literatur review itu tidak bisa dijadikan untuk syarat khusus, ini juga yang yang coba saya analisis sendiri ya. Jadi di artikel review itu kan kontribusi ilmiah terkait orisinalitasnya itu kan sangat rendah ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang novelty itu sangat rendah. Adapun kalau kita membuat literatur review itu adalah kita membahas secara spesifik ya. Kita membahas secara spesifik, kita mengumpulkan sumber-sumber informasi sesuai dengan apa topik yang ingin kita bahas gitu. Nah, sehingga kontribusi nilai kebaruannya atau novelty-nya itu sangat rendah gitu. Kemudian literatur review itu naratif, tidak menghasilkan temuan baru gitu. Ya, karena kita mengumpulkan berbagai macam informasi, sebenarnya ini bukan tidak ada manfaatnya, sangat bermanfaat ya ketika kita dalam menulis artikel original riset ya, semacam itu. Kemudian Kepmendikti Saintek nomor 63 tahun 2025 dan panduan LLDT itu menekankan bukti riset primer yang terverifikasi. Jadi yang dinilai itu adalah artikel-artikel hasil riset gitu. Nah, hanya systematic review atau meta-analisis dengan protokol eksplisit yang dapat mungkin dipertimbangkan gitu ya. Jadi padahal ketika kita sebenarnya menulis artikel paper review ya atau literatur review, itu ada apa sih yang sebenarnya ingin dibahas ya, yang mungkin meskipun nilai kebaruannya tidak begitu bagus gitu mungkin ya, atau tidak begitu baru-baru amat gitu, tetapi pembaca menginginkan hal tersebut. Karena hal yang terpenting ketika kita membuat artikel itu, kita harus punya pemikiran bahwa ini akan bermanfaat bagi pembaca, seperti itu. Nah, dampak terhadap produktivitas dosen, jadi dosen riset aktif akan kehilangan peluang percepatan karir ya. Nah, ini karena adanya kebijakan yang telah dibuat. Nah, administrasi lebih rumit meskipun produktivitas tinggi. Nah, ini saya juga bingung ya. Kenapa dosen-dosen di Indonesia itu sepertinya akan sulit
terlepas dari administrasi, gitu ya. Nah, saya melihat dosen-dosen yang ada di profesor-profesor yang ada di luar negeri itu, mereka itu mengajarnya cukup mengajarnya tidak terlalu lama, tetapi lebih banyak diluangkan waktunya untuk eksperimen, riset gitu, membimbing mahasiswa S2 maupun S3 dan S1 gitu ya. Nah, di Indonesia itu ini semakin banyak aturan, maka semakin banyak administrasi yang harus kita persiapkan, semacam itulah. Intinya begitu ya. Tapi bukan berarti ke depannya tidak bisa kita hilangkan ya. Tetapi kalau pola pikirnya masih sama dengan pola pikir yang lama, bahwa contohnya misalnya ketika ada seseorang ya naik jabatan misalnya atau menduduki posisi tertentu di instansi tertentu gitu. Ya untuk mungkin biar terkesan dia punya kinerja ataupun yang lain sebagainya, maka dia buat kebijakan gitu tanpa mempertimbangkan bahwa ini menjadi beban baru dosen itu ya. Nah, saya nggak tahu bahwa apa salahnya kalau kita menerapkan aturan yang lama, ya mungkin kita memperbarui sedikit ya, atau artinya disesuaikan dengan kondisi saat ini, itu akan jauh lebih bagus ketimbang membuat aturan baru yang justru akan menambah beban dosen baru gitu. Kemudian yang ketiga itu potensi hilangnya motivasi dan stagnasi jabatan akademik, yaitu tadi karena memang banyaknya administrasi yang harus diurus, akhirnya dosen-dosen yang malas untuk mengurusin semua itu gitu. Selanjutnya itu adalah solusi konkret ya untuk perbaikan aturan. Ini tidak perlu harus digubris sebenarnya, tapi saya bawakan saja. Jadi bisa adanya skema fast track yang berbasis rekam jejak luar biasa tanpa loncat jabatan. Jadi kalau misalnya dia punya banyak publikasi dan lain sebagainya, nah itu bisa mungkin direkomendasikan ya untuk menjadi loncat jabatan atau menduduki posisi jabatan akademik tertentu. Kemudian adanya pengakuan sistematik review atau meta-analisis berkualitas sebagai syarat khusus. Ya, termasuk di dalamnya adalah artikel-artikel yang diterbitkan selama kuliah. Itu bisa menjadi pertimbangan ya. Kemudian yang ketiga itu penerbitan rubrik penilaian dan checklist syarat khusus yang jelas. Itu seperti apa? Karena memang masih banyak teman-teman dosen yang belum memahami ini. Sehingga mengakibatkan banyak syarat khususnya itu ketolak gitu. Kemudian masa transisi ramah pengusul dengan klinik jabatan akademik dosen dan feedback asesor, gitu ya. Artinya kalau misalnya ada feedbacknya, memang ada feedbacknya, tetapi kadang feedbacknya itu lebih kepada menilai isi artikelnya. Kemudian yang kelima, sinkronisasi indikator kinerja dan promosi karir antar regulasi, ini penting. Dan kanal banding cepat dan transparan. Jadi kalau saya simpulkan, loncat jabatan ditiadakan untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas, itu berdasarkan persepsi saya ya. Literatur review tidak diakui karena minim kebaruan ilmiah. Solusinya itu adalah fast track berbasis prestasi, pengakuan sistematik review, dan kebijakan transisi yang lebih adil bagi dosen yang produktif. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dosen. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.